Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bambang Santoso di channel Litigasi TV. Video kali ini akan membahas sesuatu yang sangat penting. Mungkin saja sahabat-sahabat litigasi ada mendapatkan ceritanya di media massa maupun di tengah-tengah masyarakat. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, saya akan mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat litigasi yang telah mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng, serta men-share dan meninggalkan jejak berupa komentar. Kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe atau belum menonton, silahkan rame-rame untuk menonton video-video di dalam channel Litigasi TV. Oke teman-teman sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari atau di media massa, mungkin teman-teman pernah mendapatkan cerita ada dua orang, katakan si A dan si B, ini dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena dituduh mencuri sepeda motor yang terparkir di rumah sahabatnya si A. Kemudian di dalam pemeriksaan, si B berkata bahwa dirinya mencuri atau dirinya mengambil sepeda motor tersebut karena disuruh oleh si A. Nah, pada kasus yang seperti ini, tentunya timbul pertanyaan, apakah si B dapat dihukum? Apakah yang hanya dapat dihukum adalah si A saja? Nah, untuk membahasnya, maka di dalam hukum pidana ada dikenal dengan doen plegen, artinya menyuruh melakukan tindak pidana. Jika kita bahas lebih jauh, maka kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi saya lontarkan. Apakah si B dapat terbebas dari hukuman atau hanya si A saja yang dihukum? Di dalam doen plegen ini ada dua unsur, manus domino, orang yang menyuruh, dan manus ministra, orang yang disuruh. Dalam hal ini, si A adalah orang yang menyuruh dan si B adalah orang yang disuruh. Teman-teman sekalian, ada persyaratan di dalam doen plegen ini. Nah, dari situ nanti kita akan menjawab apakah si B bisa lepas dari tuduhan dan apakah si A saja yang dihukum. Di dalam doen plegen ini ada beberapa syarat. Yang pertama syaratnya adalah apabila orang yang disuruh adalah orang yang tidak sehat akalnya atau rusak akalnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH pidana, yakni misalnya saja orang gila. Maka ketika si B ini adalah orang gila atau tidak sehat akalnya, tentunya si B ini tidak dapat dihukum. Yang dihukum adalah siapa? Si A, sebagai orang yang menyuruh si B untuk mencuri atau untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah sahabat si A. Syarat selanjutnya, apabila orang yang disuruh terdapat dualing atau kesalahpahaman terhadap unsur pasal. Contohnya saja tadi dalam kasus 362, yakni tentang pencurian. Kita bilang bahwa orang yang disuruh ini adalah orang yang sehat. Kemudian orang yang menyuruh, dalam hal ini si A tadi memerintahkan si B, dia katakan, "Hai si B, tolong ambilkan sepeda motor yang terparkir di depan rumah tersebut. Itu adalah sepeda motorku." Kemudian si B karena kedekatan dengan si A, karena pertemanan yang begitu erat, tidak ada pikir panjang dan lalu mengambil sepeda motor dengan kunci yang telah diberikan oleh si A. Lalu diambil dan barang itu terambil dan kemudian diserahkan kepada si A. Nah, tentunya ada kesalahpahaman, ada dualing di sini. Kesalahpahaman yang dimiliki oleh si B sehingga dia tidak berpikir bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain. Dia ambil, dia serahkan si A, dan kemudian dia tidak tahu lagi kemana si A membawa sepeda motor tersebut. Maka dalam hal ini si B tidak dapat dihukum. Kemudian syarat selanjutnya,
ada overmach atau ada paksaan, ada ancaman. Bagi orang yang disuruh, terjadi ancaman yang tidak dapat dia elakkan. Contohnya, si A dan si B tadi. Si B mengambil sepeda motor karena diancam oleh si A dengan senjata tajam atau dengan pistol. Sehingga jika suruhan dari si A ini tidak dilakukan oleh si B, maka si A akan membunuhnya. Si A akan melukainya. Sehingga dalam hal ini, si B dibawa ancaman dan dibawa tekanan. Yang tentunya tekanan tersebut tidak dapat dia elakkan. Maka dalam hal ini, si B tidak dapat dihukum karena ada suatu tekanan yang tidak dapat dia elakkan dan di luar kemampuannya untuk menghindar dari tekanan atau ancaman tersebut. Syarat selanjutnya, jika orang yang disuruh tersebut tidak memiliki suatu kesengajaan atau dolus dalam istilah hukum pidana, kemudian tidak ada kehendak atau objek. Jadi, di dalam diri orang yang disuruh tadi tidak ada kesengajaan, tidak ada kehendak. Nah, dalam kasus antara si A si B yang disangkakan dengan pasal 362 tentang pencurian, maka si B sebagai orang yang disuruh sama sekali tidak memiliki kehendak atau kesengajaan untuk mencuri sepeda motor yang terparkir di depan rumah sahabat si A. Jadi tidak ada niat, tidak ada kesengajaan yang dimiliki atau tidak ada maksud untuk mencuri dari orang yang disuruh, dalam hal ini si B. Oleh karenanya si B tidak dapat dihukum. Nah, syarat selanjutnya, apabila di dalam diri orang yang disuruh tersebut tidak memiliki maksud selanjutnya atau diistilahkan dengan okmerk. Artinya adalah maksud selanjutnya atau tujuan samping. Nah, apa yang dimaksud di sini? Misalnya, di dalam pasal 362 tentang pencurian dinyatakan barang siapa mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum. Perlu digarisbawahi kalimat dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum. Kalimat ini yang diartikan dengan istilah okmerk tadi atau tujuan samping. Jadi tidak perlu repot apa tujuannya, tetapi tujuan ini memang sudah ada termaktub di dalam pasal tersebut. Di dalam pasal pencurian tadi sudah ditentukan maksudnya adalah untuk menguasai barang secara melawan hukum. Oleh karenanya harus dilihat apakah di dalam diri orang yang disuruh tersebut memiliki maksud untuk menguasai barang tersebut. Nah, kemudian misalnya lagi di dalam pasal 263, yakni tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan juga dengan maksud untuk digunakan seolah-olah surat tersebut dalam kondisi benar. Inilah maksud selanjutnya atau tujuan samping. Nah, di sini apakah orang yang disuruh tersebut memiliki maksud sebagaimana yang tertulis di dalam pasal tersebut? Teman-teman sekalian, itulah yang dimaksud dengan okmerk. Jadi adanya maksud selanjutnya yang kita maknai maksud tersebut adalah terdapat di dalam unsur pasal yang dituduhkan kepada seseorang. Oke teman-teman sekalian, itu berkaitan dengan downplegen, yakni menyuruh melakukan tindak pidana. Berarti kita bisa menjawab apakah si B dapat dihukum atau tidak. Apabila si B memenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, maka tentunya si B tidak dapat dihukum. Yang dapat dihukum adalah si A, karena si A adalah orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, yaitu manus dominu. Sedangkan si B adalah orang yang disuruh melakukan tindak pidana atau manus ministra. Nah, teman-teman, kita beri contoh yang lain. Si A dan si B ingin bertransaksi melakukan jual beli terhadap tanah dan bangunan. Si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli. Kemudian
keduanya ternyata melakukan jual beli terhadap tanah dan bangunan yang bukan miliknya. Mereka membuat surat-surat yang didesain dan lain sebagainya dengan cara mereka. Ternyata surat itu bukanlah surat yang sebenarnya. Kemudian si A dan si B ini datang ke seorang notaris atau PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Notaris telah melakukan pengecekan misalnya. Secara administrasi sudah dicek dan sudah dijelaskan kepada kedua orang tersebut tentang syarat-syarat jual beli. Dan hal itu dapat dipenuhi oleh si A dan si B. Nah, kemudian jika terjadi persoalan berkaitan tentang surat perjanjian jual beli, artinya ada ketidakbenaran, apakah si A dan si B yang dikenakan hukuman dan bagaimana dengan notaris tersebut? Untuk menjawabnya, tentu merujuk kepada apa yang dimaksud di dalam pasal 266 KUH Pidana tentang menyuruh meletakkan keterangan palsu dalam akta otentik. Nah, dalam posisi ini, maka yang menyuruh meletakkan keterangan palsu di sini adalah A dan B. Mereka sudah bersepakat untuk melakukan jual beli yang ternyata objeknya bukan milik si A selaku penjual, hanya sandiwara saja, dan mereka membuat surat-surat yang seolah-olah surat tersebut adalah benar adanya, tidak palsu adanya. Nah, notaris di sini adalah posisinya sebagai orang yang disuruh untuk membuat surat jual beli. Tetapi di dalam surat jual beli dituliskan hal-hal yang tidak benar berdasarkan dari keterangan yang diberikan oleh si A dan si B. Nah, notaris di sini sebagai orang yang disuruh, jika di dalam dirinya terdapat syarat-syarat yang telah kami jelaskan tadi, maka tentunya notaris tersebut tidak dapat dihukum. Contohnya saja, notaris tidak memiliki maksud untuk meletakkan keterangan palsu dalam akta otentik. Dia tidak mempunyai kesengajaan, dia tidak mempunyai kehendak, dia tidak mempunyai maksud. Nah, jika hal ini tidak ada di dalam diri notaris tersebut, maka tentunya notaris tidak dapat dipersalahkan dengan pasal 266 KUH Pidana, menyuruh meletakkan keterangan palsu dalam akta otentik. Yang dapat dihukum di sini adalah si A dan si B yang menyuruh notaris untuk meletakkan keterangan yang palsu atau tidak benar ke dalam suatu akta yang disebut dengan perjanjian jual beli. Oke, sahabat litigasi, di sini sudah kita terangkan, mungkin saja ada yang jelas atau ada yang kurang, tapi tentunya itulah parameter atau ukuran-ukuran dalam suatu kasus, dalam suatu tindak pidana. Ketika seseorang menyatakan dirinya disuruh untuk melakukan tindak pidana, maka harus diukur apakah di dalam dirinya terdapat syarat-syarat yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, sahabat litigasi, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan atau jika ada masukan, silakan memberikan komentar pada kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Pada akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.